Hello guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar bersama bocoran soal atau FR asli dari yang sudah tes, yaitu mengenai TWK, dimana katanya ada mengenai BPUPKI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan kalimat inti. Nah, di sini kita akan bahas secara bersama-sama ya. Yang pertama mengenai kalimat inti. Kalimat inti adalah kalimat yang terdiri dari inti subjek dan inti predikat. Jadi dia terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat ini juga memiliki ciri-ciri berupa kalimat positif, tidak mengandung ingkaran, atau seperti kata tidak atau bukan, berupa kalimat berita yang diakhiri tanda titik dan tidak boleh tanda tanya atau tanda seru. Susunannya normal, subjek predikat, tidak boleh berupa kalimat inversi predikat subjek. Jadi teman-teman ingat, kalimat inti ini terdiri dari subjek dan predikat, tapi bukan predikat dan subjek. Jadi susunannya harus subjek dan predikat. Jadi merupakan kalimat positif dan tidak mengandung kata ingkaran, tidak atau bukan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Kalimat inti dari kakak yang bergaun putih itu sangat manis adalah opsi A, kakak manis, B, kakak membaca, C, kakak membaca majalah, D, kakak yang membaca, dan E, manis. Nah, seperti di soal ini, saya juga sudah langsung tulis pembahasannya. Perhatikan pola kalimatnya. Kakak yang bergaun putih itu adalah sebagai subjek, dan sangat manis adalah predikatnya atau keterangannya. Jadi kalimat di atas memiliki pola subjek predikat sehingga kalimat intinya juga harus berpola subjek predikat. Jadi kita tentukan masing-masing unsur. Kakak yang bergaun putih, siapa yang bergaun putih itu adalah subjek, yaitu si kakak, dan bagaimana si kakak tersebut itu adalah predikatnya, yaitu manis. Jadi dengan demikian kalimat intinya adalah kakak manis, yaitu pada opsi A. Ingat ya teman-teman, jadi polanya adalah subjek predikat. Jika nanti di soal ditentukan mana kalimat inti dari kalimat tersebut, ingat saja subjek dan predikat. Sekarang kita masuk untuk kata bercetak miring. Jadi pengertian huruf miring adalah huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi yang disebut itali. Jadi digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Ingat teman-teman, memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, berbagai huruf tersebut juga dipakai untuk menunjukkan sebuah istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Jadi, kata bercetak miring itu untuk melakukan penekanan dan juga untuk istilah dari kata yang berasal dari bahasa asing. Kita masuk ke soal. Hai kelingking, benarkah kamu yang telah mengusir nenek Gergasi itu? Tanya sang raja. Benar tuanku, untuk apa hamba berbohong? Jawab si kelingking sambil memberi hormat. Jika hamba terbukti berbohong, hamba siap menerima hukuman. Tapi kalau hamba berbukti tidak berbohong, tuanku berkenan mengangkat hamba menjadi menantu tuanku, pinta kelingking. Makna kata bercetak miring pada kutipan cerita di atas adalah A. Membawa ke atas, B. Menjadikan, C. Memberi kedudukan, D. Menaikkan, dan E. Menggapai. Jadi di sini tadi yang bercetak miringnya adalah kata mengangkat ya teman-teman. Lupa tadi menandainya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yaitu menjadikan. Karena apa? Lihat pada kalimat juga. Berarti tuanku berkenan mengangkat hamba menjadi menantu. Di KBBI bahwa kata mengangkat itu sama dengan menjadikan, mengambil dan mengakui sebagai, seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah opsi B. Jadi ketika teman-teman nanti menjumpai di dalam soal kata bercetak miring, perhatikan lagi kalimat inti dari paragraf tersebut dan pilih opsi yang paling tepat mendekati maksud dari ceritanya. Seperti itu ya intinya. Sekarang kita bahas mengenai BPUPKI, di mana berdasarkan FR dari teman-teman yang sudah ujian, BPUPKI ini menjadi soal yang cukup sering muncul di soal TWK. Jadi ada berbagai jenis soal, kita harus tahu bagaimana secara berdirinya BPUPKI ini. Jadi BPUPKI adalah badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang merupakan badan hukum yang dibentuk oleh Jepang pada masa pendudukan di Indonesia. Jadi ingat, BPUPKI itu dibentuk saat Jepang menduduki Indonesia.
BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945 oleh Jenderal Komakachi Harada, Panglima Tentara Jepang di Indonesia saat itu. Jadi pembentukannya merupakan bagian dari janji kemerdekaan yang diberikan Jepang kepada Indonesia. Anggota dari BPUPKI itu terdiri dari berbagai anggota yang mewakili latar belakang dan kelompok masyarakat, seperti pemimpin nasional, tokoh agama, cendekiawan, dan perwakilan daerah. BPUPKI menggelar 2 sidang. Sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang pertama membahas tentang rumusan dasar negara. Ingat ya teman-teman, sidang pertama membahas rumusan dasar negara, sedangkan sidang kedua membahas rancangan undang-undang dasar. Pembubaran BPUPKI pada tanggal 6 Agustus 1945 karena tugasnya dalam menyusun dasar negara dan undang-undang dasar telah selesai. Teman-teman harus mengingat ini karena nanti pada soal ada berbagai macam jenis yang diberikan mengenai BPUPKI ini. Seperti itu ya. Nah, untuk soalnya, sidang BPUPKI diadakan di Gedung Cho Sang-in di Jalan 6 Pejambon, Jakarta, yang kini dikenal dengan sebutan A. Gedung Proklamasi, B. Istana Kepresidenan, C. Istana Negara, D. Gedung Perintis Kemerdekaan, dan opsi E. Gedung Pancasila. Teman-teman jawab sendiri dulu. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E, Gedung Pancasila. Jadi teman-teman ingat ya, sidang BPUPKI yang diadakan di Gedung Cho Sang-in sekarang ini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai Pancasila, di mana ini merupakan FR soal yang muncul mengenai nilai-nilai Pancasila, baik yang bersifat objektif, subjektif, dan pengamalan sila-sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jadi kita bahas dulu sedikit materinya. Nilai-nilai Pancasila ini adalah nilai yang terbagi dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila merupakan sumber dari nilai yang mengharuskan Undang-Undang Dasar memuat isi yang mewajibkan pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk menjaga budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif yang pertama itu, rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri mempunyai makna yang terdalam. Yang kedua, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di sanalah Pancasila tersimpan sebagai pokok kaidah negara yang mendasar. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai inti akan selalu berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif yaitu nilai-nilai Pancasila yang timbul dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya memuat nilai-nilai kerohanian. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai-nilai Pancasila di dalamnya nilai tumbuh dan berkembang dari budaya Indonesia. Itu adalah nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif. Kemudian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ingat ya teman-teman, karena soalnya juga dihadapkan dengan isu-isu yang muncul sekarang ini. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka, ide terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Dapat diartikan bahwa nilai-nilai dan cita-citanya itu tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Seperti itu ya teman-teman. Pancasila sebagai ideologi tertutup itu bersifat mutlak. Dengan kata lain, merupakan ajaran atau pandangan dunia yang menentukan tujuan dan norma-norma politik dan sosial. Jadi, kebenarannya tidak dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Sekarang kita masuk ke soal. Ibuku adalah sosok yang tegas dan jujur. Apabila ada anaknya yang bertengkar dengan orang lain, ia tidak serta-merta membela anaknya. Ibu selalu mencari tahu kebenaran yang terjadi. Apabila anaknya yang memang salah, ia tak segan untuk memarahi anaknya. Ibuku juga seorang yang adil. Ia membagi kasih sayang dan perhatian kepada semua anaknya secara adil. Sikap ibuku tersebut yang berani membela kebenaran dan keadilan merupakan pengamalan sila ke opsi A sila ke-1, B sila ke-2, C sila ke-3, D sila ke-4, dan E sila ke-5. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B, yaitu sila kedua. Mari kita bahas bersama.
Jadi, sikap berani membela kebenaran dan keadilan merupakan pengamalan dari sila kedua, di mana pengamalan sila kedua lainnya yaitu mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harus diingat lagi dan dipahami pengamalan dari sila-sila pertama sampai sila kelima. Aku mempunyai teman yang punya sifat keras kepala, Riko namanya. Banyak temanku yang tidak suka dengan sifat keras kepalanya. Setiap ada kerja kelompok, dia selalu bertindak bosi, suka memerintah dan mengontrol alur kerja kelompok semuanya sendiri. Tindakan Riko tersebut bertentangan dengan sila A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, dan E. Sila kelima. Teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D, sila keempat. Sikap Riko yang selalu bertindak bosi, suka memerintah dan mengontrol alur kerja kelompok semuanya sendiri, merupakan bagian dari sikap suka memaksakan kehendak kepada orang lain, di mana sikap ini bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keempat. Pengamalan dari Pancasila sila keempat yaitu, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, dan tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai dari hasil musyawarah. Seperti itu ya teman-teman. Kita pahami lagi, jika di soal nanti disebutkan bahwa seseorang tidak mau melakukan mufakat atau musyawarah dalam pengambilan keputusan, berarti hal tersebut juga bertentangan dengan sila keempat. Seperti itu ya. Nah, kemudian berdasarkan FR dari teman-teman kita yang telah ujian, bahwa tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung juga keluar di soal TWK ya teman-teman. Jadi untuk mempelajari lebih rinci, di sini saya sudah membuat dalam slide, di mana ada 5 fungsi dalam tugas wewenang Mahkamah Agung, mulai dari fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasihat, dan fungsi administratif. Jadi silakan teman-teman pelajari. Untuk secara singkat ingat saja, untuk fungsi peradilan, jadi Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi yang memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Jadi ingat ya teman-teman, Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Untuk fungsi pengawasan, Mahkamah Agung mengawasi untuk pengerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim serta perbuatan pejabat pengadilan yang melaksanakan tugas pokok kekuasaan kehakiman. Untuk fungsi mengatur, Mahkamah Agung mengatur hal-hal lebih lanjut untuk kelancaran pemerintahan, penyelenggaraan peradilan. Untuk fungsi nasihat, memberikan nasihat pertimbangan di bidang hukum. Untuk fungsi administratif, yaitu mengatur tugas tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi yang berwenang, ada 4 kewenangannya. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi nanti di soalnya itu teman-teman bukan seperti ini langsung ditanyakan apa itu wewenang Mahkamah Konstitusi, namun diberikan sebuah kasus ya, jadi penalaran. Kalau misalnya nanti di soal berdasarkan bocoran soal dari teman-teman ada perselisihan tentang hasil pemilihan umum, maka yang berwenang di situ adalah Mahkamah Konstitusi. Ingat ya teman-teman. Kemudian kewajiban dari Mahkamah Konstitusi ini memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seperti tindakan korupsi, penyuapan, tindakan pidana dan lainnya, atau perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Dan yang ketiga ada Komisi Yudisial sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, bahwa Komisi Yudisial ada 4 wewenangnya. Yang pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung.
Kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Yang ketiga, menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim. Dan yang keempat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku hakim. Ingat, untuk komisi yudisial ini dia mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc, kemudian menjaga martabat dan perilaku. Jadi untuk komisi yudisial ini dia dalam berfungsi pengawasan ya teman-teman terhadap perilaku hakim. Untuk komisi yudisial mempunyai tugas melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Ingat saja, mulai dari pendaftaran, seleksi, menetapkan, dan mengajukan itu merupakan tugas dari komisi yudisial. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekian dulu perjumpaan kita untuk video kali ini. Besok saya akan kembali dengan bocoran soal selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Dan semoga teman-teman lulus CPNS tahun 2024. Terima kasih.